Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Ya, selamat pagi kawan pajak. Semoga hari ini berada dalam kondisi sehat, bahagia. Bertemu lagi dengan kami, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 2. Perkenalkan, saya Meru, bersama rekan saya, Mas Mario dan Mas Bayu. Hari ini kita akan bercerita tentang proses tentang pembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, atau kita singkat saja dengan pembalian pendahuluan. Kita akan bahas ini karena ini adalah satu hal yang termasuk paling sering diajukan oleh para wajib pajak dalam proses pelaksanaan hak atau kewajiban perpajakan. Baik, kita langsung saja untuk hal yang pertama. Mas Mario mungkin bisa menjelaskan tentang pembalian pendahuluan itu, dasar hukumnya dari mana? Baik, terima kasih Mas Miru. Maksud dari pengembalian pendahuluan adalah berdasarkan PMK nomor 39 tahun 2018, pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk 3 kriteria wajib pajak, yaitu wajib pajak yang termasuk dalam kriteria pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP, kemudian satu lagi wajib pajak yang termasuk dalam kriteria pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Untuk 3 wajib pajak tersebut dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak. Sementara untuk gambaran umum kurang lebih seperti itu, Mas Meru. Terima kasih. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 klasifikasi atau 3 kelompok pengembalian pendahuluan. Yang pertama itu pasal 17C dan pasal 17D. Yang kedua, ini terkait dengan Undang-Undang KUP. Dan selanjutnya adalah pasal 94 huruf C Undang-Undang PPN. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama itu terkait dengan pembelian pendahuluan dari pasal 17C. Nah, Mas Mario mungkin bisa cerita untuk pasal 17C ini jenis pajaknya apa saja? Baik, untuk pasal 17C ini jenis pajak yang diakomodir untuk pengembalian pendahuluannya ada 2 jenis pajak, yaitu pajak penghasilan dan pajak pajak pertambahan nilai. 2 jenis pajak itu diakomodir di pasal 17C ini untuk dapat diajukan pengembalian pendahuluan. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci, namun ini untuk gambaran awal saja, kurang lebih seperti itu, Mas Melo. Baik, jadi bisa diajukan untuk pasal untuk PPH dan PPN. Nah, Mas Bayu bisa cerita mungkin tadi kan sudah tahu ya, kita untuk PPH dan PPN bisa diajukan pembelian pendahuluan pasal 17C. Nah, selanjutnya siapa saja sih yang bisa mengajukan permohonan pasal 17C ini? Baik, terima kasih Mas Meru. Baik, kawan pajak, akan coba saya jelaskan untuk kriteria wajib pajak apa saja yang bisa mengajukan pengembalian pendahuluan dengan pasal 17C. Untuk wajib pajaknya yang telah ditetapkan untuk wajib pajak pasal 17C harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah wajib pajak tersebut tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunannya. Yang kedua adalah tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Lalu yang ketiga adalah laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Lalu yang keempat, tidak pernah dilakukan pidana karena melakukan tindak pidana perpajakan berdasarkan putusan pengadilan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, Mas Meru. Baik, tadi sudah jelas ya siapa saja yang dapat mengajukan pembalian pendahuluan pasal 17C. Selanjutnya, Mas Mario, untuk pasal 17C ini perlu ada SK khusus nggak? Kalau misalnya perlu, mungkin bisa diceritakan tentang bagaimana proses penetapannya itu sendiri. Silakan. Baik, Mas Meru, untuk pasal 17C ini wajib pajak harus memiliki surat keputusan penetapan sebagai wajib pajak 17C melalui mengajukan permohonan ke KPP tempat wajib pajak dikukuhkan. Adapun cara pengajuannya
ada di PMK nomor 39 tahun 2018, wajib pajak harus mengajukan permohonan paling lambat tanggal 10 Januari. Mengapa 10 Januari? Karena kita akan melakukan penelitian apakah wajib pajak memenuhi kriteria persyaratan 17C itu selama 1 tahun ke belakang, yaitu dari masa Januari sampai dengan Desember tahun sebelum diajukan permohonan. Sebagai contoh, permohonan 10 Januari 2022, maka kami akan meneliti kepatuhan wajib pajak Januari sampai dengan Desember 2021, baik untuk laporan SPT masa, SPT tahunan, kemudian laporan audit, laporan keuangan yang diaudit dengan keputusan wajar tanpa pengecualian, dan selanjutnya dalam jangka waktu kurang lebih 1 bulan dari permohonan tersebut, kita akan menerbitkan keputusan SK penetapan 17C, baik berupa keputusan diterimanya permohonan tersebut jika memenuhi kriteria, atau surat pemberitahuan penolakan permohonan jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam PMK nomor 39 tahun 2018. Wajib pajak mungkin jika ditolak maka harus mengajukan permohonan selanjutnya di tahun berikutnya, karena permohonan paling lambat 10 Januari di awal tahun, lebih dari situ maka akan ditolak. Kurang lebih seperti itu, Mas Meru, untuk pengajuan SK penetapan pasal 17C-nya. Nah, selanjutnya ya, tadi kita sudah bicara tentang penetapannya. Sekarang jika misalnya wajib pajak sudah punya SK yang telah diperoleh dari pengajuan tadi, suatu saat ini wajib pajak yang mengajukan pemberian pendahuluan terkait dengan pasal 17C ini. Nah, itu prosesnya di pengajuan dari wajib pajaknya nanti bagaimana, prosesnya di KPP bagaimana, mungkin bisa diceritakan Mas Bayu, silakan Mas. Baik kawan pajak, untuk tata cara pengajuan pengembalian berdasarkan pasal 17C, wajib pajak dalam menyampaikan SPT bisa melakukan restitusi dengan mencentang adalah restitusi. Lalu yang kedua, untuk SPT-nya dia dilakukan pengembalian berdasarkan pengembalian pendahuluan dengan pasal 17C. Seperti itu Mas Meru. Oke. Nah, setelah wajib pajak mengajukan pembelian pendahuluan tersebut, bagaimana proses penelitiannya, Mas Mario, di KPP? Baik, kawan pajak sekalian, apabila kita sudah mendapat SK penetapan 17C, kemudian kita juga sudah mengajukan pengembalian pendahuluan melalui SPT dengan menconteng kolom pengembalian pendahuluan, maka atas SPT tersebut akan kami lakukan penelitian apakah memenuhi syarat formal atau syarat material atas permohonan tersebut. Yang pertama, kita teliti dulu atas SPT tersebut syarat formalnya. Kita pertama teliti SK penetapan 17C wajib pajak. Apakah SK wajib pajak masih berlaku atau sudah ada pencabutan? Kemudian kita juga meneliti apakah wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian kita teliti juga penyampaian SPT-nya, apakah ada yang terlambat, baik masa maupun tahunan. Karena ketika kita teliti, maka ketika permohonannya masih berlaku, maka akan muncul dua keputusan. Yang pertama, kita tolak SPT pengembalian pendahuluannya. Yang kedua, langsung kita lakukan pencabutan SK penetapan pasal 17C. Karena ketika kita teliti, terdapat SPT masa atau tahunan yang tidak atau terlambat disampaikan. Jika ketentuan formal sudah dipenuhi oleh wajib pajak, kita lanjut ke penelitian material, di mana SPT tersebut kita teliti isiannya, apakah penulisan dan penghitungan pajaknya sudah benar. Untuk SPT pajak penghasilan, kita teliti bukti potong atau bukti pungut
PPh-nya apakah sudah dilaporkan oleh wajib pajak penerbit bukti potong atau pemungut pada SPT wajib pajak rekanan tersebut. Untuk pajak pertambahan nilai, kita teliti pajak masukannya apakah sudah dilaporkan juga oleh wajib pajak penerbit faktur pajak masukan. Adapun hasil dari penelitiannya nanti ada dua. Apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kita akan menerbitkan surat namanya surat keputusan SKP PKP, surat keputusan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak tersebut. Namun apabila setelah kita teliti tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kita akan terbitkan surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Untuk jangka waktu proses pengembalian berdasarkan pasal 17C, untuk pajak penghasilan paling lama kita selesaikan 3 bulan, dan untuk PPN sendiri paling lama adalah 1 bulan sejak permohonan diterima. Seperti itu, Mas Meru. Ya, sudah lengkap ya, artinya untuk pasal 17C, tapi kita sudah bicara tentang jenis pajaknya apa saja, siapa saja yang dapat mengajukan, proses penetapannya karena ada SK-nya nanti ya. Terus setelah SK, bagaimana proses pengajuan pengembalian pendahuluan tersebut ke KPP. Selanjutnya, bagaimana proses penelitian KPP serta hasil penelitian tersebut. Baik, kita lanjut ke pengembalian pendahuluan kedua, yaitu yang terkait dengan pasal 17D. Nah, yang pertama, Mas Bayu mungkin bisa cerita, untuk pasal 17D ini bisa diberikan untuk jenis pajak apa saja ya? Baik, kawan pajak. Untuk hal yang kedua adalah terkait dengan pengembalian pendahuluan berdasarkan pasal 17D, di mana saya coba sedikit menceritakan. Untuk pasal 17D sendiri itu merupakan persyaratan tertentu, di mana untuk pengembaliannya ini meliputi pengembalian untuk wajib pajak orang pribadi dan pengembalian untuk wajib pajak badan. Untuk wajib pajak orang pribadi itu, untuk pengembalian dengan pasal 17D itu meliputi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunannya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi sebagai contoh adalah karyawan, wajib pajak apabila SPT-nya menyatakan lebih bayar bisa mengajukan pengembalian pendahuluan dengan mencantumkan restitusi dengan pasal 17D. Selain itu, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang menyampaikan SPT tahunannya yang menyatakan lebih bayar restitusi dengan jumlah paling banyak sebesar 100 juta rupiah. Nah, untuk wajib pajak orang pribadi dalam kriteria kedua ini, wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, seperti contoh adalah pengacara, terus seniman. Lalu untuk kriteria yang ketiga, untuk wajib pajak badan sendiri, ini ada dua, yang satu adalah untuk PPh, satu untuk PPN. Untuk PPh sendiri, wajib pajak bisa menyampaikan SPT tahunan, pajak lebih bayar restitusi, dengan jumlah paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sedangkan untuk PPN sendiri, wajib pajak bisa menyampaikan lebih bayar restitusi, paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Untuk yang 5 miliar rupiah ini sudah dilakukan perubahan berdasarkan PMK 209, di mana sebelumnya paling banyak untuk 17D itu adalah 1 miliar rupiah. Sekarang telah dinaikkan menjadi 5 miliar rupiah. Seperti itu, Mas Meru. Baik, terima kasih Mas Bayu. Jadi tadi untuk pasal 17D ya, itu yang perlu kita perhatikan yang terkait dengan salah satunya itu yang nominal dari lebih bayar itu sendiri. Baik. Tadi Mas Bayu sudah cerita tentang jenis pajaknya juga, PPh dan PPN. Mas Mario, untuk pengembalian pendahuluan dengan pasal 17D ini, apakah perlu SK juga seperti yang pasal 17C tadi? Atau bagaimana? Silakan tolong ceritakan Mas untuk pengajuan dari wajib pajak, proses
Jadi KPP nanti bagaimana, serta hasil dari proses penelitian KPP tersebut. Baik, Mas Meru. Untuk pasal 17 ini lebih simpel dibanding pasal 17C karena wajib pajak tidak perlu mendapatkan SK penetapan sebagai wajib pajak 17D. 17D ini lebih ke persyaratan nominal, maka disebut sebagai kriteria wajib pajak persyaratan tertentu, di mana nominal yang dapat diajukan pengembalian pendahuluan sebagaimana disebutkan oleh Mas Bayu tadi, jika terpenuhi maka wajib pajak dapat mengajukan pengembalian pendahuluan 17D. Sama seperti 17D, wajib pajak hanya perlu mencentang kolom pengembalian pendahuluan pada SPT masa atau tahunan. Di SPT tahunan orang pribadi, baik karyawan maupun usahawan, di SPT tahunan badan, kemudian di SPT masa PPN yang paling banyak jumlahnya lebih banyaknya 5 miliar. Setelah wajib pajak mencentang kemudian melaporkan SPT masa tersebut atau SPT tahunan tersebut, maka kita akan melakukan penelitian atas permohonan tersebut. Kurang lebih sama seperti kriteria pasal 17C, penelitian yang dilakukan adalah penelitian persyaratan formal, apakah jumlahnya memenuhi sesuai dengan syarat yang tercantum pada PMK nomor 39 tahun 2018. Apabila jumlah nominal sudah memenuhi, maka kita masuk ke penelitian material, di mana penelitian yang akan kita lakukan adalah kebenaran penulisan dan penghitungan pajak. Apabila PPH, baik itu orang pribadi maupun badan, maka atas bukti potong yang dilaporkan untuk dikreditkan, kita akan teliti apakah bukti potong atau pungut tersebut sudah dilaporkan juga oleh penerbit atau lawan transaksi. Untuk pajak pertambahan nilai atas pajak masukan yang dikreditkan, maka kita akan meneliti apakah faktur pajak tersebut sudah dilaporkan juga oleh penerbit faktur pajak. Berbeda dengan 17C, penelitian pasal 17B untuk PPH maupun PPN itu 1 bulan, kecuali untuk orang pribadi penelitiannya 15 hari kerja. Jadi khusus orang pribadi ada jangka waktu penelitian yaitu 15 hari kerja. Untuk SPT tahunan badan dan SPT masa PPN itu jangka waktu penelitiannya maka berbeda dengan 17C yaitu 1 bulan, di mana pada pasal 17C itu 3 bulan untuk SPT tahunan badannya. Selanjutnya, apabila jangka waktu tersebut terlewati, maka permohonan SPT wajib pajak dianggap dikabulkan. Hasil dari penelitian sebelumnya ada 2, yaitu diterbitkan SKP PKP apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak. Apabila tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka diterbitkan surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Untuk bukti potong yang dilaporkan yang dimiliki oleh wajib pajak namun tidak dilaporkan oleh wajib pajak untuk dikreditkan, maka akan dikoreksi. Kemudian bukti potong yang dilaporkan wajib pajak namun tidak dilaporkan oleh pembuat bukti potong atau pungut, maka juga akan dikoreksi. Begitu juga pajak masukan. Apabila tidak dilaporkan oleh penerbit faktur pajak, maka akan kami koreksi. Dan pajak masukan yang tidak dikreditkan oleh wajib pajak otomatis tidak menjadi perhitungan kelebihan pembayaran pajak. Kurang lebih seperti itu, Mas Meru, dari pengajuan proses di KPP sampai dengan hasil yang akan kita terbitkan atas pengembalian pendahuluan pasal 17D. Terima kasih. Terima kasih Mas Mario. Saya rasa sudah cukup jelas ya untuk yang pasal 17D. Selanjutnya kita akan pindah ke yang terakhir, yaitu pengambilan pendahuluan terkait dengan PKP risiko rendah atau sering kita sebut dengan PKP RR. Ini yang pertama, Mas Bayu, bisa diceritakan jenis pajak apa aja yang bisa kita ajukan pengembalian pendahuluan dengan risiko rendah ini? Silakan, Mas. Terima kasih Mas Meru. Baik kawan pajak,
Nah, untuk pengembalian pendahuluan yang ketiga ini adalah pengembalian pendahuluan berdasarkan risiko rendah atau biasa kita sebut dengan pasal 9 ayat 4C. Nah, adapun jenis pajak yang bisa dilakukan berdasarkan kriteria ini, untuk jenis pajaknya adalah PPN yang bisa dilakukan untuk setiap masa apabila memenuhi setiap bulannya kegiatan tertentu, di mana mungkin kegiatan tertentu akan saya coba jelaskan secara singkat. Untuk wajib pajak memenuhi kegiatan tertentu, salah satunya adalah wajib pajak melakukan ekspor barang kena pajak berwujud. Lalu yang kedua adalah wajib pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP PPN kepada pemungut. Selanjutnya adalah wajib pajak melakukan penyerahan BKP atau JKP yang pajak PPN-nya tidak dipungut. Selanjutnya adalah wajib pajak melakukan ekspor untuk barang kena pajak tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah wajib pajak melakukan ekspor jasa kena pajak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pengembalian pendahuluan terkait dengan risiko rendah atau pasal 9 4C untuk salah satunya wajib pajak yang memenuhi kegiatan tertentu. Terima kasih Mas Meru. Ya, baik. Mas Mario, tadi kan Mas Bayu sudah menyinggung ya untuk yang pasal 94C atau risiko rendah ini jenis pajaknya itu PPN saja. Terus tadi sempat disinggung tentang kegiatan usaha tertentu yang mana tadi sudah jelaskan ya, kita usaha tertentu itu ada ekspor tadi, terus ada penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN, ada yang penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut. Nah, tapi Mas Mario mungkin bisa jelaskan tentang PKP yang seperti apa yang bisa mengajukan pengembalian pendahuluan yang terkait dengan risiko rendah ini. Silakan, Mas. Baik, terima kasih Mas Meru. Adapun PKP yang dimaksud pada pasal 9 ayat 4 huruf C pada Undang-Undang PPN terdapat penambahan di PMK terbaru yaitu PMK 209 tahun 2021. Yang pertama yaitu perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. Kemudian yang kedua BUMN dan BUMD. Kemudian yang ketiga PKP yang telah ditetapkan sebagai mitra utama pabean. Kemudian yang keempat yaitu PKP yang ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat. Kemudian yang kelima pabrikan atau produsen selain PKP yang sudah saya sebutkan dari 1 sampai 4 tadi. Kemudian yang keenam PKP yang memenuhi persyaratan tertentu yang sudah kita jelaskan sebelumnya yaitu PKP pasal 17D. Yaitu persyaratan nominal lebih bayar pajak. Kemudian yang ke-7 pedagang besar farmasi yang memiliki sertifikat. Kemudian yang 8 distributor alat kesehatan. Kemudian yang terakhir yaitu anak perusahaan BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dimiliki oleh BUMN. Kurang lebih seperti itu Mas Meru, PKP yang bisa masuk dalam kriteria pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Saya tambah sedikit ya, mungkin tadi maksudnya yang aturan terbaru itu di penambahan PKP ini ada di PMK 117 di tahun 2019. Ini memang ada penambahan di sini itu yang terkait dengan sektor kesehatan ya, dan juga terkait dengan perusahaan-perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Baik, terima kasih Mas Mario. Kita lanjut ke yang selanjutnya adalah tadi kan ada yang terakhir siapa saja ya PKP-nya. Nah, sekarang itu perlu SK nggak ya, atau penetapan khusus nggak untuk yang pasal 9 ayat 4 huruf C PPN ini? Silakan Mas Mario. Baik, untuk ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak beresiko rendah, wajib pajak harus memiliki SK penetapan, Mas Meru. SK penetapan PKP risiko rendah. PKP harus mengajukan permohonan ke KPP tempat PKP terdaftar.
dengan melampirkan dokumen sesuai dengan jenis PKP-nya masing-masing. Sebagai contoh tadi PKP distributor alat kesehatan, maka permohonan dengan melampirkan surat sertifikat tersebut, atau pabrikan atau produsen juga melampirkan surat keberadaan pabrik atau produsennya. Kemudian setelah permohonan dan lampiran disampaikan ke KPP, maka KPP akan memproses permohonan tersebut dalam jangka waktu 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Apabila 15 hari kerja terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan dan DJP harus menerbitkan surat keputusan penetapan sebagai PKP risiko rendah. Namun apabila ternyata tidak memenuhi syarat, maka akan diterbitkan surat penolakan permohonan PKP risiko rendah. Adapun syarat-syaratnya bisa dilihat di PMK 39 tahun 2018, di mana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu penyampaian SPT massal PPN tidak boleh terlambat. Intinya baik, kurang lebih seperti itu Mas Meru untuk pengajuan penetapannya. Baik, terima kasih Mas. Sekarang mungkin kita lanjut ya, penetapannya tadi sudah. Nah misalnya nih wajib pajak ingin mengajukan lagi pengembalian pendahuluannya nih ke KPP. Seperti yang tadi Mas Meru tanyakan, bagaimana untuk proses pengajuannya. Secara garis besar untuk proses pengajuan terkait dengan pengembalian pendahuluan risiko rendah itu sama dengan pasal 17C, pasal 17D. Wajib pajak bisa memilih centangan untuk kolom restitusi, lalu pengembalian pendahuluan, dan yang membedakan adalah bagaimana untuk proses SPT-nya. Nah, untuk pengembalian dengan risiko rendah, wajib pajak harus mencentang kolom SPT diproses berdasarkan pasal 94C. Seperti itu kawan pajak untuk pengajuan pengembalian pendahuluan untuk diproses berdasarkan penelitian. Terus untuk prosesnya sendiri akan coba saya jelaskan secara ringkas. Untuk prosesnya sendiri ini terdapat dua penelitian di kami. Yang pertama adalah penelitian formal, yang kedua adalah penelitian material. Di mana untuk penelitian formalnya, adapun yang kami teliti adalah apakah penetapan PKP risiko rendah tersebut masih berlaku. Terus yang kedua adalah wajib pajak tidak sedang dilakukan bukti permulaan atau penyidikan di bidang perpajakan, dan yang ketiga adalah wajib pajak tidak dilakukan tindak pidana karena melakukan pidana di bidang perpajakan. Lalu untuk yang penelitian secara material, kita akan melakukan penelitian. Yang pertama adalah penulisan kebenaran tentang penghitungan SPT-nya. Terus yang kedua adalah penelitian terhadap pajak masukan, apakah sudah sesuai yang telah dilaporkan oleh PKP yang mengajukan pengembalian pendahuluan maupun pajak masukannya telah dilaporkan oleh lawan transaksinya. Terus yang ketiga adalah penelitian untuk pajak masukan yang dibayar sendiri dengan cara kita melakukan validasi apakah pembayarannya telah divalidasi berdasarkan NPPN. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, Mas Meru. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu. Sudah lengkap untuk proses pengajuan dari wajib pajak dan proses penelitiannya di KPP. Yang terakhir mungkin Mas Mario bisa cerita bagaimana nanti hasil dari proses penelitian di KPP tersebut.
Baik, untuk setelah kita teliti hasilnya nanti berupa apabila terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kita akan menerbitkan SKP PKP. Namun bila tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak, maka kita akan menerbitkan surat pemberitahuan bahwa tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Selanjutnya akan diproses dengan proses SPMKP. Sebagai tambahan, atas koreksi yang telah kami lakukan, mungkin rekanannya belum melaporkan faktur pajak keluaran, kemudian sebulan kemudian melaporkan, maka wajib pajak atas koreksi tersebut dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian pendahuluan melalui surat sendiri. Jika tidak melalui surat sendiri, wajib pajak juga dapat melakukan pembetulan SPT masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan. Kemudian dilaporkan ke KPP, maka kami akan memproses pengembalian pendahuluan tersebut sama seperti permohonan sebelumnya melalui proses penelitian. Kurang lebih seperti itu, Mas Meru, untuk hasil dari penelitian permohonan pengembalian pendahuluan. Baik, terima kasih Mas Mario, Mas Bayu. Tadi dari diskusi yang sudah pemaparan yang sudah berlangsung, mungkin dapat disimpulkan beberapa hal ya, tentunya terkait dengan pasal 17C, 17D, dan 94 ya, C atau risiko rendah. Jadi memang dari jenis pajaknya memang terdapat perbedaan, yang 17C dan 17D itu memang bisa mencakup PPN, sedangkan yang untuk risiko rendah itu lebih ke PPN saja. Nah, untuk siapa saja yang berhak mendapatkan itu tentunya yang pasal 17C tadi ya, itu adalah sering kita sebut sebagai BP patuh ya. Sedangkan untuk 17D itu biasanya terkait dengan nominal tertentu ya, nominalnya sudah ditentukan. Terus yang untuk risiko rendah itu adalah terkait dengan kegiatan usaha tertentu. Selanjutnya untuk proses penetapan ya, kita lihat tadi di 17D itu tidak perlu adanya suatu SK khusus ya, sedangkan 17 yang lain itu berbeda, tidak seperti itu, 17D saja yang tidak perlu SK. Yang selanjutnya adalah di proses penelitian di KPP ini kurang lebih serupa ya, baik di 17C, 17D dan RR itu akan ada penelitian formil dan penelitian material, dan tentunya akhirnya nanti ketika penelitian formil dan materialnya itu terpenuhi akan terbit SKP PKP, dan jika tidak terpenuhi penelitian formilnya tentunya tidak terbit SKP PKP. Baik, kawan pajak, kami rasa cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Salam sehat selalu. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat pagi.